hari ini Kau bicara di dasar hati kami yang paling dalam. Celikkan mata rohani kami. Kami tahu ada yang ajaib Tuhan sediakan buat anak-anak-Nya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ubah dan berkati setiap kami tanpa terkecuali. Dan kemuliaan hanya bagi Mawar Sharon yang paling manis, yaitu Yesus sendiri, yang percaya berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Baik, hari ini saya mau ajak Anda melihat dan saya beri judul With God, all things are possible. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Sekarang mari kita lihat Injil Matius. Injil Matius, jadi ingat nanti tanggal 12 Rabu kita mulai jam 5 pagi dalam warta salah. Yang ngetik keliru, jam 6 tulisannya, tidak, jam 5 pagi di Holy Stadium. Dan temanya adalah Yod Bet. Yod itu 10, Bet itu 2 sebetulnya. 12, Yod Bet. Jam 5 pagi bukan jam 6 sore seperti di warta. Baik, Matius 19. Kita lihat pada ayat yang ke-20. Ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Judulnya Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin hidup, ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Ayat 26, perhatikan. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Tetapi bagi Allah atau with God, segala sesuatu apa? Mungkin. With God, all things are possible. Saudara, saya mencoba mempelajari kata possible di sini karena ketika saya berdoa, tiba-tiba kata ini menggelitik hati saya. Kalau Anda bertanya bagaimana cara saya menyampaikan belajar firman dan mempersiapkan firman, sederhana aja. Tiap kali saya tanya ke Tuhan, Tuhan, apa yang kau mau sampaikan kepada umatmu? Lalu roh ini akan mencari. Roh ini akan mencari, roh ini akan menanti apa yang kemudian Tuhan sampaikan. Saya enggak kotak-katik apapun, saya tunggu sampai dia bicara. Nanti ada cara Tuhan yang berbagai macam cara, dia mengungkapkan apa yang dia mau sampaikan kepada kita. Dan ketika ketemu satu hal, dan dia berkata, pelajari nak, itulah saatnya saya belajar. Lalu kemudian saya mengerti, lalu apa-apa yang dia mau, dan baru saya sampaikan kepada Anda. Jadi itu bagian. Kalau tidak, saudara, kalau Anda mencari dengan cara konvensional, kalau Anda mencari firman untuk dikhotbahkan dengan gaya homiletik yang diajarkan, saya bisa mabuk dan mencret, saudara, percayalah. Karena tiap kali mesti khotbah,
pakai metode seperti itu nggak nyampe. Dan ujungnya hanya akan menyampaikan sesuatu yang dari manusia. Saya belajar sebuah prinsip yang Pak Yusak ajarkan begini. Dia mengatakan kepada kami, dia berkata, jangan pengen jadi pengkhotbah. Lalu kita berkata, lalu jadi apa kita ini? Saya kan pendeta, yang lain juga hamba Tuhan. Hampir tiap hari kami khotbah. Tapi beliau mengatakan, jangan pengen jadi pengkhotbah. Dia mengatakan, apalagi kalau kamu jadi guru. Jangan jadi guru, jangan jadi pengkhotbah. Guru artinya bukan guru sekolah ya. Guru di gereja begini ngajari. Loh bapak kan ngajari bapak guru. Nah itu bukan, dia bilang gak boleh. Lalu kemudian saya berkata, lah jadi apa? Biarkan kita jadi pembawa pesan Tuhan saja. Lalu tiba-tiba Roh Kudus menjelaskan kepada saya sesuatu. Dengerin baik-baik. Mengapa Alkitab juga mengatakan kamu jangan kepengen jadi guru? Sebab kalau kita jadi guru, kita bisa mengajarkan hal-hal yang kita sendiri tidak bisa hidupi. Contoh ini, saudara ngajar keuangan. Anda ngajar keuangan, Anda bisa dengan gampang Anda ambil bukunya John Evans ini, Anda khotbahkan itu Anda ngajar jadi guru soal keuangan. Tetapi nanti, ketika dalam hidupmu engkau bukan orang yang paling hebat menaburnya. Engkau bukan orang yang betul-betul menghidupi yang engkau katakan. Dituntut setan. Maka apapun yang Anda ajarkan, Anda mesti hati-hati. Kalau itu betul pesan Tuhan, itu merupakan jaminannya dari Tuhan. Yang tanggung jawab Tuhan. Tapi kalau itu merupakan rekayasa kita kotak-katik. Karena banyak orang pinter, Anda bisa ngajar apapun yang Anda mau. Seseorang misalnya berkata, saya ini pengajar soal kepemimpinan. Tapi ketika dia sendiri tidak bisa dipimpin oleh orang lain, iblisnya nuntut. Kamu ngomong apa kemarin? Faktanya seperti ini, dituntut. Segala sesuatu yang Anda ajarkan, bukan karena pesan Tuhan, tapi karena pengetahuanmu, itu ada konsekuensinya. Tapi kalau kita hanya menyampaikan akan pesan Tuhan, Tuhan ngomong apa kita sampaikan, saudara akan lihat, itu Tuhan yang tanggung jawab. Makanya saya mau berkata, kalau Anda mau sharing apapun, belajarlah bukan dari apa yang Anda tahu. Apalagi kalau Anda seperti guru, Anda ngajari harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ternyata itu bukan dari pesan Tuhan. Bahkan kita pun tidak bisa sebetulnya menghidupinya. Saudara, kalau demikian harus bagaimana Pak? Ya dengerin aja Tuhan suruh ngomong apa, sampaikan pesan Tuhan. Itu aman. Kalau iblis nuntut kita berkata, ya saya cuma tukang posnya kok. Yang nulis surat kan bos saya. Kamu kan tidak bisa marah dengan pengantar suratnya. Marahlah dengan yang nulis surat. Dan setan tidak akan pernah berani. Karena Tuhan berkata di atas semua kebenaran. Itulah kehendak Tuhan. Amen saudara. Nah sekarang mari kita lihat. Saya lagi belajar tentang kata possible. Kata yang mungkin bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, with God, segala sesuatu itu possible. Segala sesuatu itu mungkin. Ketika saya pelajari, kata mungkin di sini ternyata kaya sekali. Luar biasa. Saya menemukan beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada Anda pada hari ini. Yang pertama, kata mungkin itu mungkin dalam pengertian yang bagaimana? Possible yang bagaimana? Yang pertama adalah possible dalam pengertian kita punya kesanggupan, kekuatan di dalam hal kekayaan dan pengaruh. Saudara, banyak orang hari ini berteriak ke Tuhan minta berkat. Rahasianya, with God, all things are possible. Bersama dengan Tuhan, semuanya itu mungkin. Dan kata possible itu menyangkut akan yang namanya kemampuan, kekuatan untuk mendapatkan kekayaan dan pengaruh. Hari ini ada banyak orang yang kaya, tapi tidak punya pengaruh. Sebab dia kaya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi yang kedua, kata possible ini artinya kuat dalam jiwa kita, dalam menanggung beban atau penderitaan, dan menyikapinya dengan kesabaran dan ucapan syukur. Luar biasa ini. Dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk di jiwa kita ini bisa menanggung semua beban dan penderitaan yang harus dilewati dengan sikap yang sabar
dan kita bisa mengucap syukur. Dengan Tuhan, semuanya itu mungkin. Dengan Tuhan, kita bisa. Tapi yang ketiga, saya rangkum ini ajaib. Bahwa dengan Tuhan, kata possible artinya kita diberikan kesanggupan untuk mendapatkan favor Tuhan, kemurahan atau kemudahan Tuhan. Sehingga apa? Ada beberapa unsur bisa sekaligus itu muncul dalam kehidupan kita. Unsur yang pertama adalah dalam manusia kita sendiri, semua potensi manusia kita bisa muncul untuk melakukan sesuatu yang kita butuhkan. Artinya semua sumber daya dari manusia kita bisa begitu bersahabat memunculkan yang ajaib. Pak, apakah itu butuh favor? Ya. Karena dalam kehidupan kita ini ada sisi baik dan ada tabiat-tabiat yang kurang baik. Berapa banyak saya melihat sebuah pekerjaan besar itu hancur karena sebuah watak tidak baik yang muncul di saat yang tidak tepat. Saya pernah dengar orang-orang lagi bertemu untuk menghadapi atau membuat sebuah program besar. Satu orang yang berpotensi di situ. Dan hari itu watak tidak baiknya muncul. Dia bisa begitu lepas kendali, dia bisa begitu emosional, dan muncul di saat-saat proyek itu akan dimulai. Dan ketika dia meledak dan dia muncul akan watak tidak baiknya, di saat yang tidak tepat, maka semua pekerjaan tiba-tiba bubar. Saudara sekalian, tapi kalau kita dengan Tuhan, with God, maka semua yang di dalam kita, sumber daya kita, apapun itu namanya, tiba-tiba bisa muncul, meluap di saat yang tepat, dan yang muncul adalah yang luar biasa. Itu bersama dengan Tuhan. Ada saatnya saya melihat kelompok-kelompok itu ingin mengerjakan hal yang besar. Ketika suasana sudah mulai panas, orang yang paling pemarah, tiba-tiba with God, muncul akan watak tabiat baiknya. Dia bisa begitu paling tenang, dia meredakan semuanya, dan hasilnya ajaib sekali. Saudara, bahkan emosimu dan emosi saya, hanya Tuhan yang bisa kendalikan seutuhnya. Tanpa kendali Tuhan, seringkali kita akan lepas kendali. Tapi itu semuanya harus bersama dengan Tuhan. Nah, faktor kedua, bagian dari favor itu adalah kondisi dan keadaan sekitar kita yang ternyata menguntungkan kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang kita inginkan dan Tuhan mau. Di samping apa yang ada pada kita muncul yang baik, tapi keadaan sekitar ini tiba-tiba bisa begitu bersahabat dan mengatakan, ya ini oke sekali. Semua orang mengerti bahwa untuk menghasilkan perkara yang besar, harus dikerjakan oleh orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dalam situasi yang tepat, dan itu harus muncul bersama-sama dan bertemu di sebuah titik yang sama, dan hasilnya sebuah ledakan. Maka sumber daya manusia kita bisa muncul yang ajaib, bisa muncul hikmat yang luar biasa. Lalu kemudian keadaan sekitar kita bisa begitu ramah, bisa begitu baik, bisa begitu siap, dan bisa begitu tepat. Nah itu kalau bukan pengaturan Tuhan tidak mungkin. Semuanya pengaturan Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan with God, all things are possible. Mungkin dalam pengertian apa? Mungkin dalam pengertian segala sesuatu itu menguntungkan kehidupan kita. Tapi poin soal favor bukan hanya sumber daya kita yang ajaib muncul, tapi juga sekitar kita mendukung. Namun Alkitab juga menjelaskan itu artinya sama dengan ketika hukum dan kebiasaan yang berlaku juga menunjang kita dan mendukung kita. Kalau keadaan mendukung, kita mendukung, hukumnya nggak mendukung, tidak akan terjadi. Tapi ketika semuanya dirangkum jadi satu dan terjadi, nah itu kata possible. Bagi Tuhan, semuanya itu possible. Saudara, kalau Anda sedang mengharapkan sesuatu berubah di sekitar Anda, hari ini Tuhan berkata, with God, all things are possible. Kalau Anda ingin melihat, Pak, keadaan sekitar hukumnya, kemampuanku tidak menunjang sama sekali. Hari ini dia berkata, with God, all things are possible. Bersama dengan Tuhan, semuanya itu mungkin. Kalau dia bilang mungkin, maka Anda harus percaya itu mungkin dan pasti akan terjadi.
Tapi kata possible yang berikutnya artinya berkaitan dengan kata dunamis yang artinya miraculous power, kuasa untuk mengerjakan mujizat. Anda bayangkan yang di dalam, yang di sekitar kita, dan semuanya support, dan mujizatnya turun. Maka tidak ada yang bisa menghentikan kita. Sesuatu yang orang berkata tidak mungkin, tiba-tiba akan terjadi oleh karena satu sentuhan mujizat Tuhan, menyertai akan semuanya yang seakan-akan bergabung jadi satu, dan memberikan support dalam kehidupan kita. Itu arti kata possible. Itu arti kata mungkin. Kalau orang berkata mungkin yang seperti apa-apa, itu mungkin tadi yang saya jelaskan dari awal itu. Semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan berikan, semuanya Tuhan tata untuk kehidupan anak-anaknya. Bukankah kita adalah sebetulnya umat yang sangat berbahagia? Nah, sekarang saudara sekalian, kata kuncinya apa, Pak? With God. Bahwa semua yang mungkin tadi itu hanya terjadi kalau kata pertama berlaku dalam kehidupan kita. Dan kata pertama adalah with God. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Allah kita. Maka semuanya itu mungkin. Nah, apa artinya itu? Apa artinya bersama dengan Tuhan? Saudara, orang Israel pernah membuat sebuah kesalahan yang mengerikan. Coba kita lihat Ulangan pasal yang kelima. Kitab Ulangan pasal yang kelima. Ada sebuah cerita yang sebenarnya ini merupakan kesalahan yang fatal sekali. Padahal inilah rahasia yang ajaib. Ulangan pasal yang kelima. Kalau Anda membaca judul perikopnya, ke-10 firman. Sekarang perhatikan pada ayat yang ke-23. Kalau Anda baca mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat 22, diceritakan bagaimana Tuhan memberikan akan 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Nah, sekarang perhatikan setelah itu apa yang terjadi, ada pada ayat yang ke-23. Saya akan bacakan supaya Anda mengerti ini kisah menarik, tapi sekaligus kisah kesalahan yang fatal. 23. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami, dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakannya kepada kami, segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataan itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadaku, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu
di negeri yang akan kamu duduki. Saudara, saya ingin memberikan sebuah penjelasan supaya Anda mengerti dan tidak melakukan akan kesalahan yang sama seperti yang dibuat oleh orang Israel ribuan tahun yang lalu. Soal Alkitab mengatakan bahwa dengan Tuhan, with God, all things are possible. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Saya sudah ceritakan panjang lebar apa arti kata mungkin di sini. Tapi yang mungkin itu hanya terjadi, Alkitab mengatakan with God, bersama dengan Tuhan. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, tidak akan terjadi. Nah, apa artinya bersama dengan Tuhan? Bersama dengan Tuhan artinya kita memang dengan Tuhan. Musa ngerti itu. Satu hari Tuhan marah dengan orang Israel. Dan dia berkata, Musa, aku akan utus malaikat untuk mendahului engkau. Jalan di depan umatku ini, membawa engkau masuk ke tanah Kanaan. Musa berkata, jangan Tuhan. Kalau engkau tidak pergi bersama-sama dengan kami, istilahnya ya, jangan gendong kami untuk pergi. Jangan suruh kami pergi. Dan dia mengatakan, sebab yang membuat kami dibedakan antara kami dengan bangsa lain adalah karena engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Musa mengatakan, kami tidak mau malaikat. Kami mau engkau Tuhan. Kalau malaikat itu karena engkau mengutus dan ada engkau, kami mau. Tapi kalau malaikat menggantikan engkau, kami tidak mau. Karena Musa mengatakan, yang membuat kami dibedakan dengan bangsa lain ialah karena engkau Tuhan berjalan bersama dengan kami. Musa ngerti betul bahwa semuanya itu mungkin karena with God, karena bersama dengan Tuhan. Nah, orang Israel punya keeroran yang mengerikan sekali. Suatu hari Tuhan panggil Musa dan Tuhan bicara memberikan 10 perintah Allah. Ketika 10 perintah Allah selesai diberikan, di bawah gunung itu orang Israel melihat atas gunung itu gelap, ada api yang menyala, dan Tuhan bicara mengguntur begitu keras. Mereka tidak dengar sebetulnya dengan jelas itu Tuhan ngomongnya apa. Musa yang di dalam sana, dia mendengar. Lalu mereka berkata kepada Musa, Musa, kamu kemari, datang, turun. Lalu Musa turun. Ini tua-tua Israel mewakili akan jutaan umat. Mereka berkata begini, Musa, mengerikan sekali. Kami melihat, kami mendengar Tuhan bicara begitu jelas. Dan dia berkata, ini ajaib, dia maha kuasa, kami mengakui itu. Tapi, kalau kami terlalu lama di sini, dan terlalu dekat, nanti kami mati. Saya nggak tahu itu ide dari mana. Cuma mereka berkata, kami takut dengan Tuhan Musa. Karena itu, kamu saja yang naik ke sana, dengerin Tuhan ngomong apa, suruh dan ngomong ke kami, nanti kami lakukan. Kalau Anda melihat bagian lain, sebenarnya Tuhan mengatakan kepada mereka, ayo, mendekatlah kepadaku. Mereka menolak sebuah persekutuan dengan Tuhan, dan mereka mencari akan peraturan. Ini masalah utama. Lalu tiba-tiba Alkitab mengatakan Tuhan berkata kepada Musa, aku sudah dengar Musa yang mereka omongin. Dan Tuhan berkata, yang mereka katakan itu baik. Nah, Anda harus ngerti ini. Tuhan kalau ngomong itu tidak seperti yang orang kebanyakan bicara. Kalau kita berkata baik, oh baik betul. Dia bilang baik kok. Tuhan itu sebetulnya mirip seperti orang tua dengan anak. Oh, anaknya nakal gitu ya, gelas dipecahin, ngomongnya gini, apik ya nang. Lalu anaknya bilang, loh bapakmu ini apik, pecahin lagi. Nah, itu anak goblok saudara. Tuhan berkata, yang mereka katakan itu baik. Ditambahi, sekiranya hati mereka selalu begitu. Artinya Tuhan ngomong gini, yo apik. Aku ajak kumpul dengan aku, takut mati. Apik, memang apik tenan Musa. Apik. Saudara pernah digitukan orang? Satu hari saya nonton TV. Pak Jokowi baru jadi gubernur di Jakarta beberapa hari. Sidak di kantor kelurahan-kelurahan. Nggak ada aparatnya. Lampunya masih mati semua. Kesel. Gimana Pak? Ya lurahnya nggak ada.
pegawainya nggak ada, baik tuh, baik ini, ya ini baik. Ngomongnya gitu, baiknya itu baik nggak enak. Kalau lurahnya goblok berkata, lo baik lo. Kapan hari lurah diwawancara, kenapa lampu mati Pak? Hemat energi. Apik tenan toh saudara, apik, bener bu bener apik tenan. Nah banyak dari kita itu baiknya baik begitu dengan Tuhan itu. Dan kita GR, kita merasa Tuhan memuji kita, enggak itu. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, yang saya tahu bahasa Jawanya ngelulu dilulu saudara. Apik tenan, terus nang, terus no, terus kira terus no. Anda terus tendang saudara, selesai. Ngerti, saya satu hari pernah dimarahi pendeta saudara. Pernah dimarahi pendeta saya. Gara-gara saya khotbah tentang nabi-nabi yang merengek-rengek kepada Elisa minta izin supaya boleh mencari Nabi Elia. Mereka merengek sampai nangis, sampai memalukan, sampai Elisa berkata, silahkan pergi. Pertama Elisa berkata, jangan pergi. Orang dia lihat terangkat naik ke surga kok, mau dicari kemana. Tapi ketika mereka ngotot sampai memalukan, Elisa berkata, silahkan pergi. Lalu kemudian mereka pergi, mereka mencari, nggak ada hasilnya, balik. Elisa ngomong gini, bukankah sudah kukatakan jangan pergi? Dan saya berkata begini, karena hati-hati loh. Kalau Anda tanya Tuhan, dia ngomong, silahkan. Coba baca itu hatinya dia. Karena belum tentu artinya silahkan itu memang betul pergi. Tapi menurut saya kadang-kadang silahkan artinya rasa no dewi. Karena kita seringkali terlalu tegar tengkuk. Ini pendeta marah sama saya. Nanti membingungkan. Dan memang begitu kalau pakai otak kita. Tapi itu kenyataan. Nah sekarang kembali kepada orang Israel. Tuhan berkata, aku mau ngomong sama mereka. Ini umatku nih. Tidak ada bangsa di dunia yang sengaja dibuat oleh Tuhan. Kecuali Israel. Sengaja. Dan Tuhan berkata, ini umatku. Aku Allahnya. Tapi mereka tidak mau mendekat. Nggak mau. Nanti kami mati. Engkau saja yang naik. Ngomong ke kami. Nanti kami akan lakukan. Tuhan dengar dia berkata. Baik. Ya toh? Kiranya hati mereka seperti itu. Kalau bahasa sehari-hari terjemahan saya. Apik tenan. Mogo-mogo kaya ngono terus hatine. Itu caranya baca Alkitab. Baca Alkitab itu Anda harus dinyanyikan sedikit saudara. Supaya Anda ngerti intonasinya Tuhan. Bukan kayak baca itu. Enggak. Nganggep saudara. Anda kalau bergaul dengan Tuhan. Nanti Anda akan tahu. Itu ada seperti mirip orang tua sama anak itu. Apik tenan. Disuruh pulang jam 11 sampai rumah ya. Jam 1 pulang. Apik tenan. Pulang jam 1. Rasah mulai sisan. Oh puji Tuhan. Tidak boleh pulang. Sesok rak mulai tenan saudara. Nah, itu harus dikeramasi pakai tumen. 7 hari 7 malam saudara. Ben pliket kabeh. Nah. Apa yang sebetulnya terjadi? Lalu Alkitab berkata. Tuhan ngomong gini. Biarkan mereka kembali ke kemah mereka Musa. Tapi kamu tinggal di sini. Itulah with God. Tuhan itu sebetulnya gini. Yang namanya 10 perintah Allah. Kenapa tidak bisa dijalankan? Karena nggak ada with God-nya itu. Sebenarnya saya gambarkan seperti kalau Anda itu disuruh minum puyer. Anda butuh sebetulnya untuk memudahkan kapsul. Puyernya dimasukkan kapsul. Anda bisa telan semua. Kalau enggak, akan tercecer sebagian. Nah hukum Tuhan itu tanpa keintiman dengan Tuhan jadi petaka, jadi masalah. Saya beri contoh paling gampang. Dalam keluarga ada aturan nggak? Ada toh? Pasti ada peraturan toh? Ada. Setiap keluarga punya peraturan berbeda-beda. Sekarang saya mau tanya. Saudara menjalankan aturan itu berdasarkan apa? KUHP? Anakmu ngomong nih. Jangan pecahkan gelasnya papa. Pecah. Lapor polisi, lapor Pak polisi. Ada perbuatan tidak menyenangkan dibuat oleh anak saya. Tangkap. Penjara ini isinya bojomu, anakmu, putumu semua masuk penjara semua, saudara. Betul nggak? Oh bisa itu. Di KUHP kan bisa. Anda sudah kehilangan akal sehatmu. Bisa. Istrimu belanja tas 30 juta. Anda tersinggung. Lapor polisi, lapor Pak. Saya terjadi korupsi dalam rumah tangga saya. Uang dipakai untuk beli tas, tolong diselidiki. Kalau KPK nggak siap, sudah apapun lah kejaksaan atau mana. Ya polisi kasihan toh.
Tiap hari ngurusi. Lah itu Anda kalau pulang, bojomu metreng-treng begini semua kabur. Nah, itu ada aturan, ada. Anda pasti ngomong sama istrimu misalnya ya. Bojo, ini buat kayak duitnya, 1 miliar sebulan pokoknya. Karena kita kan orang-orang keren. Amin, amin, amin. Yang amin perempuan-perempuannya semua nih. Suaminya mulai berkeringat nih. Wah, 1 miliar sebulan. Ini contoh sing apik lah. 1 miliar sebulan. Ibu-ibu berkata, kurang iman. Bu amin yang kuat supaya suamimu itu diberkati ben tenanan 1 miliar sehari. Bukan apa-apa, Anda bisa tolong lebih banyak orang, Anda memberkati lebih banyak orang gitu loh. Nek tas mau tak golek ke tas mesti bagus. Saudara, pada waktu itu Anda bilang, nih 1 miliar ya. Pokoknya buat kamu jalan-jalan seminggu sekali lungo Eropa 200 juta. Wah ya kebacot nah itu amin. Ini cuma kok cerita. Ini pakai untuk ini, pakai untuk ini, pakai untuk ini. Wes ya, deal ya. Deal. Hukumnya, aturan toh. Baru 3 minggu habis uangnya. Konteks. Lah saya DP kapling di planet bulan sana, di bulan. Kamu kan melanggar aturan ini, lapor. Terjadi penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja keluarga. Ini harus dibuat pansus. Kaki yang nonton TV Anda pas ini. Yang diundang siapa? Bojone dhewe. Gitu nggak sih? Enggak tuh. Aturan diberikan untuk memberikan sebuah arahan, tapi bungkusnya itu karena hubungan. Coba Anda perhatikan. Ada perkara, perkara. Kan 2 pilihan penyelesaian. Kecuali pidana ya. Yang lain mungkin bisa juga. Saya nggak tahu, nggak terlalu banyak ngerti hukumnya. Misalnya kalau itu perkara ya, 2 kemungkinan. Berdamai artinya kekeluargaan. Atau Anda pakai jalur hukum. Kalau sudah kekeluargaan, jalur hukumnya disingkirin. Ngomong baik-baik. Kayak bupati mana itu? Kekeluargaan ya. Daripada aku dibui, kekeluargaan. Tapi itu jadi terkenal loh. Kota itu saudara. Semarang kalah. Seluruh dunia ngerti. Nah, itu yang terjadi. Nah Tuhan tidak berarti begini. Mari kekeluargaan langgarlah. Tidak. Kalau kita ini ada cinta dengan Tuhan. Kita bukan lagi tanya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kita akan berkata. Mana yang engkau suka, mana yang engkau sakit. Sehingga sudah lain. Hukum bukan di luar. Tapi hukum kata Alkitab. Ditulis di hati kita oleh Tuhan. Itu with God. Dan memang menurut saya semua itu kalau Anda baca perjanjian baru. Relationship kita dengan Tuhan itu yang nomor 1. Nah tidak berarti ada yang kebalik. Oh kalau gitu Pak, semua boleh dilakukan. Wong sudah dibayar semua sama Yesus. Lalu penyesat. Sebab walaupun Anda sudah dikerjakan semua oleh Tuhan, tidak semua Anda semau-maunya. Justru kalau Anda semau-maunya membuktikan engkau tidak punya hubungan dengan Tuhan. Nggak punya itu. Kalau engkau cinta orang tuamu, tidak akan kau sakiti hatinya. Nah, semua yang possible itu akarnya di mana? With God, dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan, ajaib. Semuanya akan berubah. Dan Tuhan itu wataknya kan ada pada kita sebagian. Walaupun nggak sempurna. Apa itu? Cinta dengan keluarganya. Cinta dengan anak-anaknya. Jalinlah sebuah persekutuan dan jalinan dengan Tuhan dari hatimu. Bergaulah dengan dia setiap hari. Nanti Anda akan lihat luar biasa. Ada banyak hal yang bahkan kita nggak minta. Masih di batin aja. Tiba-tiba dia beri. Dalam anugerah seperti itu. Dari sejak awal saya melayani. Tuhan didik saya begini. Jangan hidup dari khotbah. Nah, Anda mengerti kalau Anda menyampaikan firman. Anda diundang melayani. Sebagian besar orang memberi kita persembahan misalnya. Tapi Tuhan mengajar pada saya begini. Tolong Mas. Jangan hidup dari khotbah. Jangan hidup dari kalau engkau mengandalkan diundang khotbah lalu engkau berpikir bahwa oh ini kesempatan terima uang. Enggak boleh. Hidupmu dia berkata bergantung dari aku. Hidupmu bergantung dari kemurahanku, bukan dari pekerjaanmu. Bahwa saya berkhotbah itu bagian dari tugas saya. Tapi juga bagian daripada pengabdian saya ke Tuhan. Karena yang memberikan semua ini toh Tuhan. Serius. Ketua Sinode kita ini, Pak Adi Sutanto, satu hari pernah ngomong dengan saya.
Dulu ketika Anda bersama-sama dengan kami, dari SMA sampai kuliah, dia bilang, saya tidak pernah menyangka kamu akan jadi hamba Tuhan seperti ini. Saya berpikir si A, si B. Ketika Pak Adi mau pindah ke Amerika, saya bukan orang yang diminta ditawari Pak Adi meneruskan pekerjaannya. Anda mau tahu orang yang ditawari Pak Adi pertama kali? Pak Timotius. Bukan saya. Dia bilang, saya nggak lihat bakatnya, saya nggak lihat apapun. Saya nggak lihat. Jadi dia berkata, saya nggak yakin. Saya pikir Anda akan kerja atau bisnis atau apa, tapi nggak di pelayanan. Jadi saya mengerti, hari ini saya di pelayanan karena kemurahan Tuhan. Jadi kalau saya sedang berkhotbah, itu karena kecintaan saya kepada Tuhan. Cinta saya kepada Anda, dan saya melakukan sebagai sebuah pengabdian saya kepada Tuhan yang mencintai saya luar biasa. Dan dia berkata, kamu jangan hidup mengharapkan dari situ. Saudara, saya mau bersaksi kepada Anda. Sejak 7 tahun terakhir ini, sebagian besar waktu saya, kalau saya keliling, bukan ke tempat-tempat yang tanda petik orang bisa memberikan sesuatu. Sebagian besar tiket harus bayar sendiri, hotelnya bayar sendiri, khotbah sendiri. Kalau mereka kurang, nomboi juga panitianya. Pulang tidak bawa apa-apa. Tapi with God. Bukan with collector, no, with God. Kalau with collector, saya mabuk. With God. Itu berbeda. With God. Kalau with God, saya nggak perlu khotbah kadang-kadang. Cukup tidur enak. Bangun, Tuhan kirim malaikat, terbang. With God. Dengan Tuhan. Dan saya membuktikan, Tuhan saya tidak pernah meninggalkan saya. Dan dia memberkati saya berdasarkan kemurahannya, bukan berdasarkan pekerjaan saya. With God. Saya bukan orang yang ngoyo ngotot, kejar setoran. Saya orang yang menikmati hidup saya. Kalau Tuhan perintahkan pergi, saya pergi. With God. Dengan Tuhan. Hal yang sama dengan pekerjaan bisnis Anda masing-masing. Saya pernah mengatakan berulang-ulang. Jangan bergantung kepada income-mu yang kau sudah hitung sekian tiap bulan. Kalau Anda kerja berdasarkan, saya kerja gajinya sekian. Ya maka saya dapatnya sekian tiap bulan. Menurut saya itu sebuah kebodohan. Karena Tuhan bisa memberkati kita jauh lebih dari yang kita pikirkan. Kenapa kita selalu hanya beriman untuk hal yang sudah baku dalam kehidupan kita dan tidak mempercayai dia mengerjakan yang jauh lebih? Rahasianya adalah with God. Anda bergaul dengan Tuhan, jalan dengan dia, ngobrol dengan Tuhan, ngomong dari hati ke hati dengan Tuhanmu. Saudara akan lihat ada yang berbeda terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita hanya aturannya, tanpa hubungan dengan Tuhan, masalah. Orang tua yang baik, nggak usah yang terlalu baik lah, yang baik, yang biasa-biasa aja. Satu hari mungkin anakmu berkata, Pak, kaos kakiku bolong, Pak. Beliin kaos kaki, Pak. 1 aja. Jangan 2, Pak. Yang bolong 1 aja. Saya yakin Anda akan belikan 2 kok, sepasang. Iya toh? Itu kan gitu Pak aturannya. Ya memang saya tahu. Tapi Anda bisa belikan 1 ke toko loak. Beli kaos kaki 1 ada ini beliin. Tapi toh tidak Anda kerjakan toh. Ini cerita paling konyol mungkin yang pernah Anda dengar. Tapi begitu. Orang tua ingin memberi lebih. Saya tahu ada orang-orang tua yang ketika dulu muda dia begitu susah hidupnya. Dan dia selalu berkata, jangan sampai anakku susah seperti saya. Benar nggak? Nah kalau kita orang tua yang tidak sempurna saja ngerti memikirkan seperti itu, apalagi Bapakmu yang di sorga. Rahasianya adalah with God. Persoalannya kita nggak cukup banyak waktu untuk memberikan hidup kita bergaul dengan dia. Sederhana, mulai dengan ajaklah bicara roh Tuhan dalam hidupmu. Nah kok enggak jawab Pak? Jawab. Nanti Anda akan tahu jawabannya. Ngobrol lah. Apapun ngajak ngomong. Lihat keadaan, lihat orang, ajak dia ngomong. Tiba-tiba wisdomnya, hikmatnya akan luar biasa. Banyak yang kita bisa lihat tuh. Hidup ini begitu kaya. Dan Tuhan ingin memberkati Anda dan saya. Di mana rahasianya? With God.
Saya kalau baca perjanjian baru, saudara ya, saya berpikir itu ajaib sekali. Satu hari ada orang bernama Sakius. Dia pemungut cukai. Alkitab berkata dia agak pendek. Ketika Tuhan lewat, dia pengen lihat seperti apa yang namanya Yesus itu. Tidak ada perkataan Sakius beriman kepada Yesus. Tidak ada berkata Sakius les Alkitab kepada Petrus. Nggak ada. Dia orang yang dibenci orang Yahudi karena dia menguti pajak bangsanya untuk orang Roma. Dia manjat pohon, dia naik pohon. Pengen lihat Yesus, pengen lihat. Tiba-tiba Tuhan berhenti di bawah pohon. Dia berkata, Sakius, turunlah. Hari ini aku mau numpang di rumahmu. Dia turun, dia senang. Hanya dengan perkataan, aku mau numpang di rumahmu. Dia pulang, dia bagi hartanya. Dan Tuhan ngomong apa? Hari ini keselamatan ada pada rumah ini. Apa itu? With God. With Jesus. Tidak pernah Tuhan berkata, ayo Sakius, uangmu dibagi-bagi. Enggak. Tiba-tiba hatinya bisa merasakan sebuah cinta yang ajaib. Dan dia luapkan cintanya dan dia ngerti. Orang itu kalau cinta dia tahu, saudara. Apa yang dibutuhkan dengan orang yang dicintainya. Tapi kalau enggak cinta, suami istri, ulang tahunmu pun lupa. Loh, seingatku kamu tuh ulang tahunnya 31 Februari. Itu aku sudah tak siapkan mobil Bentley terbaru tahun 2020. Nanti tuh 31 Februari tuh. Nah, bilang aja lupa kan selesai. Kenapa lupa? Ya hatinya enggak ke situ. Iya kan? Satu hari ada dua hamba Tuhan, suami istri ribut di depan saya. Suami saya ini orang bule. Lupa ulang tahun saya. Nanti kalau sudah ulang tahun saya ingatkan. Cuman dia cium saya berkata happy birthday. Wanita tidak hanya butuh cium, butuh yang mengkilat-mengkilat tahu. Berarti ongkos. Jujur tapi berarti ongkos. Sirkon banyak sekarang saudara, tenang aja. Pokoknya kan bling-bling, ya toh. Apa hukum yang dikerjakan Sakius? Nggak ada. Dan Tuhan tidak duduk berkata, dengarkanlah, aku mau berkhotbah kepadamu. Enggak. Dia hanya berkata, aku mau numpang di rumahmu hari ini. Berubah total hidupnya. Lihat akan seorang yang lumpuh yang digotong 4 orang temannya. Sampai mereka harus bongkar atap. Dan turunkan di depan Yesus, dikerek diturunkan. Alkitab mengatakan Yesus lihat iman mereka. Yang dilihat apa? Iman. Munculnya dalam bentuk apa? Sampai rela gotong temannya dibawa di depan Yesus. Ngomongnya apa? Dosamu diampuni. Geger orang-orang. Kok dia berhak mengatakan dosamu diampuni? Siapa dia? Menghujat dong kalau gitu namanya orang ini. Dan Tuhan tantangi mereka. Mana lebih gampang? Berkata dosamu diampuni. Atau bangkitlah, angkat teslamu dan berjalanlah. Gampang mana? Gak ada yang ngomong. Karena dua-duanya orang tidak bisa. Dan dia berkata, aku mau nyatakan kemuliaan anak manusia. Dia bilang, bangkit, jalan. Bangkit, jalan, sembuh saudara. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Ada iman. Yang dihadapkan kepada Yesus. With Jesus, with God. All things are possible. Ya kan? Coba lihat hidup kita. Sebetulnya kekristenan itu simple. Tidak butuh yang muluk-muluk. Butuh hubungan Anda dan saya dengan Tuhan. Kenapa sih setiap kali persembahan saya hanya berkata, tanya Roh Kudus. Biar itu hasil komunikasimu dengan Dia. Tapi kebanyakan kita mungkin nggak mau. Nah, semuanya aku beri sekian. Itu mendidik kita. With God. All things are possible. Saya baru dengar cerita dari Bu Sarah, rumah singgah. Ada satu anak, saya lupa umurnya, mungkin 7 atau 8 tahun. Ini anak yang terbelakang mentalnya. Dia nggak sekolah. Dia lagi main-main dengan teman-teman di kampungnya. Suatu hari anak ini nongol di sebuah rumah singgah kita, saudara. Dan ditanya sama gurunya, loh kamu dari mana? Jauh, rumahnya jauh. Sekian kilo dari tempat rumah singgah itu. Dan mereka ikut rumah singgah dan mereka senang. Diajari firman, diajari semua mereka oke. Ditanya,
Loh, kamu kok sampai di sini? Itu rumahnya jauh sekian kilo. Yang lain ngomong begini, tadi kami lagi main. Ada awan di depan kami, di atas kepala kami. Awannya jalan. Ini anak kecil. Ada awan. Saya percaya bukan awan fisik sih. Saya percaya ada malaikat tuh. Atau roh Tuhan. Ada awan. Ya kami ikuti jalan begini. Sekian kilo jalan kaki. Nyampe ke rumah singgah. Nggak jauh-jauh dari kita. Di Semarang. With God, all things are possible. Ternyata itu rumah singgah lagi berdoa terus. Tuhan tambahi kami jiwa-jiwa. Dan Tuhan rupanya berkata begini. Seharusnya anak-anakku pergi memberitakan Injil. Wah, semua sibuk karepe dhewe ya wis. Awan tuntun mereka, awan bergerak. Dan Tuhan berikan jiwa-jiwa. With God, all things are possible. Amen, saudara. Apa yang jadi pergumulan Anda hari ini? Tidak ada yang tidak mungkin. Minggu lalu kita nyanyi lagu, and with God, nothing is impossible. It's not possible to be impossible. Gak mungkin. Jadi yang tidak mungkin itu gak mungkin. Karena kita mengatakan, and with God, all things are possible. Nothing is impossible. And we receive our miracle today. Dan kita terima mujizatnya hari ini. Seorang bapak di Jakarta ikut di SHRK. Dia duduk dengerin saya khotbah. Menjelang saya selesai khotbah, dia berdiri, dia mau pulang karena malam itu ada meeting penting. Waktu kita nyanyi lagu itu, dia duduk lagi. Dia nyanyi dan dia terharu. Dia nyanyi dengan iman. Ibadah selesai, dia pulang. Sepanjang di mobil dia cerita, saya nyanyi terus. Dan dia berkata, I expect and receive my miracle today. Keesokan harinya dia bersaksi dengan saya. Semalam Pak, walaupun dia tidak cerita detail, saya terima mujizat saya. Cuma saya sedih Pak. Pulang meeting saya mau nyanyi lagi, lupa kata-katanya. Tapi saya berdoa, kita tidak akan pernah melupakan with God, all things are possible. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri bersama-sama. And with God, nothing is impossible. Dan kita percaya mujizatnya terjadi pada hari ini. Suatu hari di Kana, sepasang kekasih akhirnya menikah. Tidak ada orang yang hari itu kenal siapa Yesus kecuali anak Yusuf dan Maria. Di kota Kana mereka menikah, mereka mengundang Maria ibu Yesus. Dan Yesus juga diundang datang ke situ. Dan tiba-tiba sadar mereka kehabisan anggur. Semua orang panik, tidak tahu harus seperti apa. Tapi Maria tahu. Ada satu pribadi yang diundang dan itu membuat perbedaan. Dia datang kepada Yesus. Dan dia berkata mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan berkata, Ibu, saatku belum tiba. Marianya berkata kepada semua pelayan, apapun yang dia perintahkan lakukan. Satu orang kenal siapa dia. Dan dia itu ada di situ. Firman mengatakan air berubah jadi anggur. Tidak ada iman dari pelayan, tidak ada iman dari pemimpin pesta. Yang kawin pun tidak tahu ada persoalan. Tapi yang membuat perbedaan adalah with Jesus, all things are possible. Satu hari murid-murid sedang menghadapi angin sakal yang berat. Mereka mendayung, mereka mencoba sampai ke ujung daripada pantai Galilea. Tanpa Yesus. Dan tiba-tiba Tuhan menghampiri mereka. Dia jalan di atas air. Mereka berteriak, itu hantu. Dan dia berkata, jangan takut, aku ini.
Petrus berkata, kalau engkau Tuhan, suruh aku jalan juga di atas air. Dan dia berkata, kamu. Petrus jalan di atas air. Banyak orang mengkhotbahkan mengapa Petrus tenggelam. Jangan khotbahkan soal dia tenggelam sebelum Anda mengajarkan kepada orang bagaimana Petrus jalan di atas air. Tapi akhirnya dia tenggelam dan Tuhan angkat dia. Lalu mereka mengundang Tuhan naik ke perahu mereka. Begitu Tuhan naik ke perahu, firman berkata, bukan saya. Seketika itu juga mereka sampai ke seberang. Seketika. With Jesus all things are possible. With Jesus all things are possible. Hari ini Tuhan di tengah-tengah kita. Mari berkata, I receive my miracle today. Aku mau terima mujizatku hari ini. Yang dunia berkata tidak mungkin. Dia berkata it is impossible. Tidak mungkin. Kalau kita berkata impossible. Karena with God, with Jesus, all things are possible. Kalau Anda punya iman, nyanyi dengan iman. Bukan lagi expect atau berharap. We receive. Kami terima mujizat kami hari ini Tuhan. Amen. Yang percaya katakan amin. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Semua hutang selesai. Berkat Tuhan mengalir. Kami jadi berkat memberi makan bangsa dan bangsa-bangsa. Diberkati Tuhan semua dalam anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, sekarang Kau bicara berapa yang Engkau mau kami hadapkan kepadamu sebagai kasih kami kepadamu. Terima penyembahan kami dalam ketaatan kami dengan harta ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berkata, amin.